Notabene bismillah ya, saya udah usia udah jelita ya, menjelang 50 tahun gitu ya. Kalau mau pakai terminologi hidup begini-begini aja gitu, kayaknya kok nggak cocok juga gitu. Karena memang seharusnya di usia yang sekian ini harusnya udah banyak syukurnya, udah banyak inget matinya gitu ya. Kayaknya kalau misalnya banyak mikirnya kok hidup begini-begini aja ya gitu ya, gue kok pencapaiannya gini-gini aja gitu, kok kayaknya kayak nggak bersyukur gitu, apalagi terus-terus ke belakang gitu ya, kita udah menjadi pribadi yang jauh lebih baik atau belum gitu kan, kira-kira begitu. Nah kalau misalnya konteksnya begitu, memang tema ini jadi sangat-sangat relevan. Kira-kira hidup saya ini begini-begini aja atau enggak gitu ya. Nah baik, jadi ini ustadz ustazah yang ada di generasi Quran ya, ini saya udah nyiapin ini sih tampilan sih ya, mungkin nanti kalau bisa ditampilin ya, saya nunggu aja dia dari panitia, kalau bisa ditampilin sekarang boleh, tapi kalau misalnya enggak ya intinya sih sebenarnya eh, apa ya, ada hal-hal yang memang saya coba untuk nggak terlalu teoritis gitu ya, karena yang kita kehendaki kan memang hal-hal yang sifatnya lebih kontekstual, cocok dengan keseharian kita, apa yang dibutuhkan oleh keseharian kita gitu, kira-kira seperti itu ya. Iya, ini mohon maaf ya, saya di PowerPoint juga nggak nyiapin kenalan ya. Ini mohon maaf, ini sistem bikin PowerPoint-nya atau presentasinya agak-agak kebut ya, jadi nggak sempet iniin kenalan ya. Mungkin nanti kenalan nanti bisa tanya ke panitia ya, saya juga udah iniin untuk CV-CV ala-ala mah udah ya. Baik ya, bismillah. Jadi sekarang kita coba bicara soal pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan tema ini. Mengapa kita sering merasa stuck? Kita sering merasa kadang-kadang kok hidup kita kayak nggak ada pencapaian ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini, ada juga apa ya? Sekarang saya mencoba ini ya, menyeimbangkan tema ini dengan sesuatu yang sedang berkembang di kalangan anak muda belakangan. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu sudah pernah dengar atau belum gitu ya, tapi ini saya sering dengar, bahkan sejak kurang lebih setahun, 2 tahun, setahun lebih lah ya gitu, setahun yang lalu itu terkait dengan maraknya filsafat stoikisme gitu. Ya, saya nggak tahu nih udah ada yang udah pernah dengar atau belum. Jadi kalau di teman-teman yang belajar stoikisme itu malah dianggap begini ya. Kalau orang yang terlalu ambis itu gitu ya, ini nggak sesimplifikasi itu sebenarnya, tapi kurang lebih begini. Kalau orang yang terlalu ambis itu biasanya nanti gampang sakit gitu ya. Karena apa? Karena biasanya dia mencoba mencapai sesuatu yang melampaui sebetulnya ya standar orang biasa gitu. Sedangkan kalau tema yang ingin kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana caranya agar kita bisa merubah diri, kan begitu ya. Hidup yang begini-begini aja tuh konteksnya seperti apa? Yang dimaksud dengan begini-begini aja tuh dalam aspek apa? Aspek eh, aspek materialkah gitu, aspek ruhiyahkah, aspek kuantitas dan kualitas ibadahkah gitu misalnya. Atau misalnya capaian-capaian yang sifatnya sebagaimana dipahamin oleh orang banyak. Capaian akademiskah gitu misalnya. Jabatan pekerjaan gitu misalnya. Atau misalnya pernikahan sendiri bisa dianggap sebagai sebuah pencapaian gitu misalnya ya. Hal-hal yang sebetulnya kalau menurut saya sih bukan pencapaian ya, kurang pas juga gitu ya, pencapaian menikah, punya anak gitu ya, sesuatu yang dianggap sebagai sebuah pencapaian. Nah ini yang mungkin harus kita sepakati terlebih dahulu, yang dimaksud dengan begini-begini aja itu dalam aspek yang seperti apa gitu. Ini Ustadz Aldis, kalau udah bisa ditampilin ininya, boleh ditampilin presentasinya. Paling nggak biar saya nggak ini ya, biar on the track gitu ya bahasannya ya. Nah, ini mungkin pertanyaan yang bakal sering kita munculkan dari tahun ke tahun ketika bicara soal, kalau akhir tahun tuh biasanya obrolannya soal apa? Resolusi ya. Resolusi akhir tahun. Resolusi itu bukan resolusi kayak resolusi foto gitu ya. Resolusinya tinggi sekian piksel bukan ya, tapi resolusi itu kurang lebih ya seperti
apa ya, janji gitu kan ya, janji akhir tahun menuju tahun yang akan berikutnya gitu kan. Eh, jadi kita kadang-kadang kan mencoba mengevaluasi diri gitu ya, mencoba mengevaluasi diri sejauh mana sebetulnya pencapaian-pencapaian yang sudah kita raih di tahun sebelumnya gitu ya, dibandingkan dengan tahun ini gitu ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita garis bawahi ya, terkait dengan tema yang sedang kita bahas ini ya. Ya baik ya, jadi saya akan mulai dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 ya. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan manusia itu secara main-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Artinya kadang-kadang gini ya, apa istilah-istilah anak-anak muda sekarang itu ya, kalau misalnya kalau misalnya dia merasa dalam keluarga itu nggak melakukan apa-apa gitu, ya kesannya sebagai sesuatu yang pokoknya kayak nggak guna gitu, ya kayak nggak guna, kayak pokoknya nggak anfaedah, sebagai anggota keluarga yang anfaedah gitu, nggak ada faedahnya di dalam keluarga itu gitu. Nah, eh, perlu juga kita coba merenung gitu ya, nggak mungkin kita ini dihadirkan Allah dari probabilitas sejak mulai dari, mohon maaf ya, sejak dari sperma muncul kemudian bisa menembus masuk ke ovum, itu dari sekian probabilitas itu, kalau misalnya karena nggak ada tujuannya gitu Allah menghadirkan kita. Ini misalnya ya, eh, saya punya kakak, mungkin belum bisa dibilang ini ya karena masih janin ya, ketika itu ibu saya keguguran ya. Probabilitas kakak saya hadir ketika itu adalah, ternyata probabilitasnya dia nggak lahir gitu. Termasuk ketika ibu saya mengandung adik saya, itu juga ketika itu juga ibu keguguran. Jadi di atas saya waktu itu keguguran, abang saya keguguran, adik saya keguguran. Kok probabilitasnya saya di tengah-tengah itu bisa lahir ya? Jelas pasti Allah punya maksud dong gitu ya, kenapa kita dilahirkan, sedangkan eh, janin yang dikandung ibu saya sebelum saya dan sesudah saya itu ternyata nggak dilahirkan. Dari sesuatu yang harusnya bisa kita coba renungkan seperti itu aja gitu, harusnya kita udah mulai berpikir dong ya, pasti Allah ada maksud dong ya, saya lahir gitu, sedangkan abang dan adik saya itu nggak lahir gitu. Ya, jadi artinya paling tidak kalau merujuk pada pemahaman itu, logika itu, kita bisa memahami bahwa sesungguhnya kita tuh nggak diciptain Allah sebagaimana di Al-Mu'minun 115 ini, nggak sia-sia gitu, pasti ada maksudnya. Termasuk katakanlah ya, misalnya ya orang-orang yang katakanlah memang dihadirkan, eh, notabene ini ya, ini karena kita kan bicara soal generasi Quran ya, artinya generasi yang memahami agama, generasi yang mencoba untuk belajar terus gitu ya. Kenapa sih ada orang-orang jahat yang dihadirkan ke muka bumi ini? Kenapa kenapa ada orang-orang yang sedemikian keji gitu misalnya yang dihadirkan ke muka bumi ini, kenapa gitu? Sedangkan misalnya gitu ya, apa orang-orang baiknya sebagaimana yang ditemakan dalam kajian ini, begini-begini aja gitu ya. Nah, itu harusnya sesuatu yang perlu kita renungkan dalam-dalam ya. Saya yakin Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini ya, kakak-kakak semua yang ikut dalam kajian ini, ketika sudah relate untuk hadir aja dalam kajian ini, itu udah bisa dikategorikan sebagai orang yang selalu mencari ilmu, mencoba untuk selalu belajar gitu kan. Udah datangnya aja, udah effort untuk ikut gamitnya aja, itu kan sebuah upaya. Artinya udah mengindikasikan bahwa kita adalah orang yang insya Allah mau terus belajar gitu ya. Nah, ini insya Allah sebuah upaya, semoga kita bisa membedah sama-sama ya. Semoga kita nggak menjadi generasi atau manusia yang hidupnya begini-begini aja. Tapi saya sangat menganjurkan ya, kalau misalnya memang ada diskusi yang khusus gitu, misalnya di beberapa podcast gitu, saya udah sempat nonton, udah ada sih sebenarnya ya. Cuman mungkin kalau bisa dibedah dari sisi yang lain, sisi yang berbeda, misalnya tadi itu anak-anak muda yang lagi demen dengan filosofi teras gitu ya, stoikisme. Coba kita bedah itu dalam konteks Islam gitu misalnya ya.
cocok nggak sih sebenarnya punya filosofi kayak gitu gitu misalnya ya. Nah ini supaya kita bisa imbang ya, ketika memahami soal, haruskah kita sebagai manusia itu punya motivasi, haruskah bikin perubahan gitu, dibandingkan dengan hidup yang begini-begini aja ya. Baik ya, ini mudah-mudahan sambil nungguin ya teman-teman yang lagi ngupayain untuk memunculkan presentasi, mungkin kalau nggak bisa pakai Canva dibikin ke PDF dulu nggak apa-apa gitu Ustadz Aldi ya. Dibikin ke PDF terus nanti dimunculin biasa aja gitu, nggak pakai animasi juga nggak apa-apa. Baik ya, kita lanjut aja dulu ya, nanti kalau misalnya emang udah ada presentasinya bisa akan membantu ya. Ya, pertama kita coba untuk mengurai gitu ya, mencoba untuk mengurai di berbagai kajian saya selalu sampaikan ya, eee, segala sesuatu itu ketika misalnya kita sedang membedah sebuah problem, cobalah selalu untuk memulai pertanyaan itu dari mengapa. Ya, mengapa, kenapa itu adalah kalau dalam sebuah pohon masalah itu bagaikan akarnya. Jadi dia akan menjadi penyebab mengapa, saya dari pertanian ya. Jadi segala sesuatu itu munculnya dari penyebabnya unsur hara yang diserap oleh akar gitu. Ya misalnya kenapa daunnya jadi menguning, kenapa misalnya pertumbuhannya kecil gitu. Misalnya ada istilah-istilah pertanian misalnya agronomis misalnya etiolasi, kenapa ini kurang cahaya gitu-gitu ya. Tapi memang itu semua berawal, antara lain itu berawal dari radiksnya atau akarnya gitu ya. Dan pertanyaan mengapa itu adalah pertanyaan akar, pertanyaan yang sangat asasi. Mengapa? Jadi kalau ada pertanyaan soal mengapa hidup kita begini-begini aja, mari kita urai pertanyaannya berawal dari mengapa terlebih dahulu. Ada bukunya ya, Start with Why gitu ya. Bagaimana kita coba untuk cari solusi masalah itu selalu bermula dari pertanyaan mengapa. Ya, nanti kalau sudah mengapanya udah jelas, udah clear, insya Allah maka menjawab pertanyaan bagaimananya akan jauh lebih mudah. Baik ya, coba kita bedah satu persatu ya. Menjawab pertanyaan mengapa ya. Paling tidak ada 3 jawaban ya dari pertanyaan mengapa. Ada orang yang pola pikir atau merasa hidupnya cuma begini-begini aja. Ada 3 paling tidak pertanyaan, mengapa gitu ya yang bisa dijawab dari 3 poin berikut. Yang pertama adalah karena kebanyakan manusia itu sibuknya jadi penonton gitu. Itu satu ya, pertama-tama. Sibuk jadi penonton, apalagi hari gini ya, zaman medsos kayak sekarang itu kita demen banget jadi penonton ya, apalagi Indonesia termasuk yang terbesar ya, market untuk, media sosialnya gitu ya, netizennya gede banget gitu marketnya ya. Seneng banget gitu nontonin kehidupan orang lain gitu ya. Eee, nonton itu maksudnya begini ya, eee, menggunakan waktunya itu kebanyakan untuk nonton gitu, untuk memperhatikan kehidupan orang lain. Apakah itu salah? Jelas tidak salah kalau gitu misalnya kita mencoba memaknai aktivitas itu sebagai sesuatu yang, eee, misalnya gitu ya, kita perlu tahu juga gitu tren-tren terakhir itu apa gitu misalnya ya. Ini misalnya, eee, kemarin gitu misalnya, saya padahal lagi mau nyiapin sesuatu ya, ada kerjaan gitu, 3 hari berturut-turut besok lagi saya siapin gitu, tahu-tahu denger suami saya lagi buka TikTok dia gitu ya, kok bareng sama TikTok-nya anak saya kok ada yang FYP, "Ya Allah Mi, ini orang Lampung ini Mi," gitu ya, sekarang lagi ada yang viral ya ibu-ibu remix ya di Lampung ya, itu kok sama gitu ya FYP-nya gitu ya. Terus ya saya mencoba untuk relate, oh ini lagi viral ya, oke gitu ya, sekadar tahu bahwa itu viral sih nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya sampai waktu kita habis gitu, ya saya pernah coba ngadain survei kecil-kecilan ya, saya beberapa kali juga ngisi ngisi workshop, media sosial ya di beberapa tempat ya. Saya pernah ngadain survei kecil-kecilan tuh, eee, karena konteksnya justru untuk menggunakan medsos sebagai upaya, self improvement gitu sebetulnya ya. Tapi saya coba ngadain survei, kenapa orang nggak medsosan gitu. Terus jawabannya macam-macam ya, antara lain misalnya ada jawaban khas ibu-ibu taklim ya, karena menghabiskan waktu.
Karena kadang-kadang kita nggak tahu ngekatnya, stopnya. Maksud hati pengen tiktokan 15 menit jadi sejam gitu, jadi 2 jam gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu stopnya ya, sampai akhirnya menghabiskan waktu gitu ya. Antara lain jawabannya misalnya seperti itu. Tapi ya kurang lebihnya begitu ya, jawaban-jawaban kenapa orang nggak medsosan antara lain selain gaptek, selain alasan sinyal, alasan-alasan teknis, antara lain hal-hal yang sifatnya ya tadi itu gitu ya. Atau ada yang misalnya kayak orang yang sangat-sangat ingin sangat-sangat menjunjung tinggi privacy gitu misalnya. Tapi tadi yang pertama, kenapa? Itu pertama karena kebanyakan di antara kita begini-begini aja karena kita sibuknya jadi penonton gitu. Jadi penonton, jadi komentator gitu ya. Bukan jadi produser, bukan jadi kreator gitu. Coba deh kalau orang yang ngisi media sosial itu adalah orang-orang yang memang bisa mengisi semua platform itu dengan kebaikan-kebaikan gitu misalnya. Memang iya sih gitu ya. Kadang-kadang platform itu kalau terlalu apa ya, terlalu agamis gitu, kadang-kadang orang juga bete gitu. Iya juga, ada juga gitu ya. Karena memang ada konsumennya sendiri-sendiri gitu biasanya. Tapi tadi itu gitu kan, ya kita isi gitu dengan kebaikan gitu dan tahu kapan stopnya gitu. Dan gak hanya sekadar jadi penonton. Tapi tadi itu kurang lebih itu ya pertama yang bisa kita coba amati ya, kenapa sih gitu ya. Ya karena kita tadi itu ya, ini boleh didebat ya, nggak apa-apa ya. Ini bukan sesuatu yang qot'i ya. Jadi sangat-sangat boleh didebat, tapi kalau misalnya setuju, ayo mari nanti kita bahas gitu ya, gimana cara kita untuk mencari solusi dari problem ini gitu. Yang pertama tadi itu ya. Kemudian yang kedua, kebanyakan orang memang lebih suka berada di tengah zona nyaman yang akhirnya jadi perangkap gitu. Ya, zona nyamannya itu kadang-kadang zona nyaman yang emang begini-begini aja, tapi buat dia udah nyaman gitu. Jadi artinya nggak ada apa motivasi untuk bisa bisa keluar, untuk bisa mencapai sesuatu yang jauh lebih lebih lagi gitu misalnya ya. Nggak ada keinginan untuk ya udahlah nggak apa-apalah gitu, yuk kita kerjanya agak lebih keras gitu misalnya ya. Ini misalnya kalau yang PNS misalnya, emang beda ya antara PNS atau ASN yang nggak punya motivasi untuk naik golongan kah gitu ya, naik pangkat kah gitu ya, dengan yang memang punya apa visi seperti itu gitu ya. Kalau yang punya visi jelas dia berupaya dong ya gitu, dia berikhtiar sedemikian rupa. Emang ada Bu yang kayak gitu ya, ada aja gitu. Kadang-kadang kita berpikir gitu ya, ngurusin pangkat nggak diurus-urus gitu ya, ada aja yang kayak gitu gitu makanya ya. Atau misalnya yang misalnya buka usaha gitu ya, usahanya begitu-begitu aja sih gitu ya, berkembang juga enggak, tapi pokoknya gitu aja gitu ya, nggak ada keinginan untuk melakukan inovasi kah apa gitu misalnya ya. Mohon maaf ya, misalnya di depan rumah saya tuh, kalau di depan rumah saya tuh ada yang dagang martabak ya, abang-abang yang dagang martabak ya. Dia tuh udah dagang martabak dari anak saya masih dari anak saya masih bayi ya. Sekarang udah kuliah ya. Maksudnya martabaknya gitu-gitu aja gitu. Dengan tidak ini ya, dengan maksudnya alhamdulillah ya, dia berikhtiar gitu cari rezeki. Cuma maksudnya kalau dilihat dari begini-begini aja ya, memang ya begini-begini ya, begitu-begitu aja gitu. Dia dagangan martabaknya begitu aja, nggak buka dagangan online gitu misalnya, dia nggak masuk ke online gitu misalnya, ya gitu-gitu aja gitu ya. Eh, udah sering sih kita bilangin ya, bang kalau gini-gini aja mah ya marketnya di situ-situ aja gitu, masuk kayak gitu ke GoFood gitu-gitu ya, Shopee Food gitu-gitu ya, ribet mbak gitu ininya gitu ya. Oh ya udah gitu. Tapi ya udah dagangnya dari dulu dan begitu aja gitu ya. Artinya ada orang-orang yang berada di tengah zona nyaman, terus zona nyaman itu tuh jadi perangkap gitu buat dia. Udah di sini aja lah gitu ya, saya nggak mau yang gede-gede lagi lah gitu. Dan kenyataannya yang begini modelnya juga emang ada gitu. Mengapa ada orang yang tadi ya, makanya berada di kondisi yang nggak kemana-mana gitu jadinya ya. Nah kemudian yang ketiga, tadi kan kenapa yang pertama tadi itu ya, karena lebih sibuk jadi penonton. Kemudian yang kedua,
lebih nyaman berada di tengah zona yang nyaman itu gitu ya, kemudian memperangkap dia untuk nggak kemana-mana gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini sekali lagi sesuatu yang saya kira penyakit ya, kebiasaan untuk menunda atau berpikir nanti aja lah gitu, nanti aja lah saya pengen nambah course apa gitu misalnya, kayak gitu ya, nambah kursus apa kek gitu misalnya, ini lagi ini nih misalnya bikin apa misalnya ada apa skill-skill misalnya apa gitu ya, misalnya skill bikin tas rajut gitu misalnya, kayak gitu ngelihat teman kita pengen juga tapi nanti aja gitu. Nanti aja itu gitu, kata nanti aja itu yang berbahaya ya, dan kemudian memang menjadikan hidup kita begini-begini aja gitu ya. Kalau saya mencoba, salah satu yang saya nasihati gitu ke anak-anak ya, saya mencoba merefleksi diri kehidupan saya ya ketika dulu kira-kira seusia dengan mereka gitu. Jadi ada anak saya yang cowok yang SMA tuh, kalau misalnya di perjalanan kita suka ngobrol lah gitu ya. Ya kadang-kadang saya coba explore gitu. Eh, Kenapa ya Mi ya gitu ya? Kenapa ya Mi aku nih pemalas gitu. Mau ngapa-ngapain kayak males gitu ya. Padahal dia ikut ekskul tuh ada 3 gitu ya, ikut olimpiade informatika 1 gitu, dan itu dia kategorikan sebagai males gitu. Kalau kalau saya sih saya bilang begini ya, malas dan rajin itu tergantung pada eh, mengapa kita ingin melakukan itu. Tadi balik lagi ke pertanyaan mengapa. Kenapa namanya Ukasyah ya? Kenapa Kasah pengen ikut ekskul badminton gitu? Ya asik aja Mi gitu, biar bergerak gitu, biar ada aktivitas yang sifatnya fisik, ngimbangin yang aktivitas olimpiade yang berpikir gitu ya. Oh oke gitu ya, terus kenapa Kasah ikut rohis gitu? Ya kan diharusin Mi katanya. Diharusin itu karena dia masuk SMA-nya dari jalur tahfiz ya gitu ya, jadi memang harus ikut rohis gitu ya. Terus kamu menikmati nggak ada di rohis? Ya nikmat aja lah katanya gitu. Ya cuman ya tadi itu ya, saya ingin menyampaikan bahwa malas dan rajin itu tergantung dari motivasi kita untuk melakukan itu. Saya pernah dalam sebuah kajian singkat gitu ya, saya bicara soal sudut pandang. Sudut pandang kita akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak. Kita akan semangat atau enggak tergantung dari bagaimana sudut pandang kita. Kenapa sih orang Israel itu semangat banget memunculkan apa teknologi kah, semangat banget belajar gitu ya, belajar dalam konteks keilmuan, teknologi. Kenapa gitu? Karena mereka punya visi menjadi bangsa yang superior. Sudut pandang itulah yang membuat mereka kemudian bersemangat untuk melakukan itu semua. Dan itu saya sampaikan ke anak-anak begitu. Kalau misalnya kalian nggak punya ambisi apa tegaknya Islam di muka bumi gitu ya, Islam jaya kembali, ya memang kita akan selalu kalah dari Israel gitu. Ya saya katakan gitu ya, kalau misalnya kita berpikirnya nanti aja, udah deh ntar aja deh, ini lagi tren nih gitu belajar rajut, tas rajut gitu misalnya, ntar aja ntar kalau udah lewat trennya udah nggak ada lagi gitu. Walaupun bisa-bisa aja sih kita belajar mandiri gitu ya. Cuman artinya paradigma atau mindset berpikir nanti aja itu salah satu yang membelenggu kita gitu, sehingga akhirnya nggak melakukan apa yang tadinya kita kepengen gitu ya. Nah itu tadi pertanyaan soal mengapa ya. Nah kemudian yang kedua kita bicara soal, tadi bicara soal problemnya ya, bicara soal problem, kemudian sekarang kita bicara soal eh, mulainya dari mana gitu. Kalau tadi udah bicara soal kenapanya atau sebab-sebabnya kenapa ya ada orang yang begini-begini aja. Kalau gitu sekarang kita bicara soal eh, kalau gitu terus gimana gitu ya menyelesaikan itu semua. Nah jadi ada yang kalau saya sebut itu sebagai kita harus paham bagaimana dunia ini bekerja, atau bagaimana sebetulnya Allah menetapkan sunatullah, sebenarnya bahasanya kayak gitu ya. Jadi di dalam dunia ini memang ada sesuatu yang sifatnya memang sunatullah. Kalau api itu panas gitu ya, kalau air itu jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu kan sunatullah ya. Hukum kausalitas atau sebab akibat gitu. Jadi
paling tidak ketika kita memahami bagaimana dunia ini bekerja, kita juga bisa menyesuaikan diri kita sebagai makhluk Allah supaya memenuhi sunatullah itu. Wajar dong kalau ada orang yang lebih keras belajarnya, maka kemudian jadi dia bisa mendapatkan nilai yang lebih baik. Walaupun iya saya tahu tidak semua yang seperti itu gitu ya. Atau kalau istilah anak-anak sekarang apa, ada yang punya privilege gitu ya. Ada orang-orang yang bisa sukses karena privilege. Tapi privilege itu kalau menurut saya bukan cuma semata-mata sifatnya material, status orang tua, karakter, pekerja keras gitu ya. Jujur, disiplin itu privilege juga loh gitu. Jadi artinya karakter sesuatu yang bisa kita bentuk secara mandiri itu juga privilege gitu harusnya. Jadi privilege itu bukan sesuatu yang berada di luar kita. Kalau di luar kita ya kita nggak bisa bikin dong privilege-nya gitu. Ya kita kan nggak bisa ya minta ke Allah saya lahir di tengah keluarganya Raffi Ahmad gitu misalnya kayak gitu ya nggak bisa kan gitu ya. Yang bisa kita privilege kan bagi diri kita sendiri adalah membuat diri kita menjadi seorang pekerja keras, punya etos kerja, etos belajar. Nah itu privilege yang bisa kita ikhtiarkan kepada diri kita gitu ya. Kita terima kondisi keluarga kita yang apa adanya seperti apa Allah berikan kepada kita, terus kita menempa diri kita sedemikian rupa. Itu konteksnya sebetulnya yang semoga saya nggak salah ini nangkepnya ya, apa yang dikehendaki oleh panitia terkait dengan tema ini gitu ya. Jadi kalau begini-begini aja itu sebetulnya ngukurnya bukan semata-mata dari pencapaian orang lain dengan pencapaian kita, tapi pencapaian diri kita sendiri. Dari tiap waktu itu ada pencapaian nggak gitu, dan pencapaian itu tadi itu gitu ya, bukan semata-mata yang sifatnya gede-gede gitu ya, yang sifatnya sesuatu yang luar biasa gitu. Misalnya dulu waktu kecil ya, saya gara-gara baca buku Chicken Soup for the Soul itu ya, itu tuh ada kok saya jadi lupa namanya, di salah satu episode di buku itu, di Chicken Soup for the Soul itu ada seorang penjelajah ya gitu, adventurer gitu ya, yang itu dia waktu masih kecil, waktu umur 14 tahun di dapur itu dia nulis apa yang ingin dia lakukan sepanjang hidupnya. Dia tulis tuh di kertas gitu ya, dia tulis apa yang ingin dia lakukan sepanjang hidupnya. Dan yang dia tulis di situ sebagai anak umur 14 tahun ketika itu sesuatu yang cukup gede-gede gitu ya, cukup luar biasa. Mendaki Mount Everest gitu-gitu ya. Termasuk misalnya saya baca juga kalau nggak salah ada ke Pulau Komodo gitu-gitu ya. Terus tempat-tempat kayak gitu deh gitu. Terus antaranya juga di situ juga ada menikah gitu misalnya ya. Terinspirasi dari situ kemudian saya berpikir iya juga ya gitu ya. Boleh dong gitu kita nulis dong ya. Apa yang ingin saya lakukan seumur hidup saya gitu. Ya. Nah waktu itu terus saya tulis-tulis tuh. Tapi memang di perjalanan gitu kan, apa yang saya tuliskan ketika itu memang ternyata nggak semudah itu gitu ya. Pencapaian kalau boleh dibilang itu pencapaian bagi diri saya pribadi gitu misalnya ya. Eh, ya banyak hal gitu misalnya, karena misalnya orang tua nggak setuju dengan apa yang saya pilih misalnya kayak gitu ya. Tapi ya udah gitu. Eh, Paling tidak sampai dengan usia sekarang ini saya merasa bahwa alhamdulillah ternyata di tengah perjalanan hidup saya itu Allah ternyata kasih begitu banyak hal gitu ya, yang kalau menurut saya sih termasuk pencapaian sih, insya Allah ya. Pencapaian karena memang takdir Allah, Allah memudahkan jalannya saya ke sana gitu. Bisa jadi ketika kita menuliskan hal itu terus kita bawa sebagai doa, ya itu diangkat gitu sebagai doa. Kemudian Allah lihat ini kayaknya niatnya ini nih kayaknya keras nih gitu ya, azamnya kuat gitu, saya kabulin deh gitu yang ini gitu misalnya gitu ya. Dan ternyata terwujud gitu ya. Ini salah satu yang nggak terwujud ya. Waktu itu saya tulis nggak umur 14 sih, udah SMA ya, kira-kira umur 17 kali gitu ya. Saya tulis tuh waktu itu ya, antara lain eh, melahirkan dan didokumentasikan gitu. Di era itu, ketika itu ya, melahirkan didokumentasikan tuh bukan sesuatu yang lazim gitu. Dan ternyata nggak terwujud ya nggak apa-apa gitu. Karena kemudian setelah kemudian
ya itu ya, anak-anak lahir saya lebih bahagia melihat mereka tumbuh sehat gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, jadi anak-anak soleh gitu daripada didokumentasikan gitu ya. Ternyata pencapaian yang dulu kita pikir pencapaian sekarang ternyata bukan pencapaian gitu ya. Jadi eh, yang bicara soal solusi ini ya, pertama kita memahami bagaimana dunia bekerja ya. Bagaimana dunia bekerja artinya memahami sunatullahnya. Nggak bisa enggak bahwa orang yang bekerja keras akan jauh lebih lebih mudah mencapai tujuannya daripada yang bermalas-malasan gitu, iya kan gitu. Orang yang bermalas-malasan jelas akan lebih sulit mencapai tujuannya daripada orang yang bekerja keras. Walaupun betul di tengah perjalanan dalam realitasnya gitu kita melihat banyak orang yang ternyata bermalas-malasan ternyata bisa dapat apa yang kita inginkan juga gitu ya. Tadi yang disebut dengan privilege tadi itu gitu misalnya ya. Dan kita melihat bahwa ternyata dunia tidak seadil yang kita lihat gitu, yang kita kira gitu sebelumnya gitu. Tapi bagi bagi orang yang beriman harusnya kerja kerasnya itu akan membawa dia pada pemahaman bahwa Allah tetap akan menilai kerja kerasnya gitu. Nah, itu makanya bedanya antara orang yang beriman dengan yang enggak ya gitu. Jadi orang yang beriman jelas akan menganggap begini ya. Saya tahu bahwa saya capek gitu sebetulnya ya. Jadi saya pernah ngisi sebuah kajian ya yang tempatnya cukup jauh lah gitu ya. Waktu itu saya baru pulang dari ngisi workshop di Jakarta, terus nyampe di rumah ya. Saya tinggal di Bandar Lampung ngomong-ngomong gitu ya. Saya nyampe di Bandar Lampung itu kurang lebih jam setengah 3 pagi dan jam 9 itu udah harus ngisi lagi acara di Tulang Bawang ya, di Tulang Bawang gitu ya. Dan itu memang ya harus perjalanan pakai mobil tuh kurang lebih 1,5 sampai hampir 2 jam lah gitu ya, dan itu nyetir sendiri gitu. Tapi alhamdulillahnya kok bisa bisa gitu ya, ternyata bisa gitu. Ya jadi artinya memang ya takdir Allah itu berlaku gitu bagi orang yang bekerja keras gitu kan artinya ya. Eh Tadi itu gitu. Kita sekarang bagaimana caranya supaya privilege menjadi orang yang pekerja keras, punya etos belajar, etos bekerja itu yang kita miliki gitu. Itu harusnya menjadi pertanyaan kita masing-masing gitu ya. Bagaimanapun juga ya Nabi Muhammad memulai perjuangan dakwah juga dari nol juga gitu ya di Makkah itu. Bagaimana kesabarannya, kerja kerasnya gitu kan akhirnya membawa eh, ya perjuangan yang hingga akhirnya bisa membuat kita bisa menikmati Islam itu tiba pada diri kita gitu ya. Hingga bisa mengubah peradaban gitu ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, eh, poin bahwa hidup ini kan memang pilihan-pilihan gitu. Hidup kita ini semuanya adalah pilihan-pilihan. Dan setiap pilihan itu akan membawa kita pada masa depan kita yang seperti apa gitu. Ada yang bilang begini ya, iya betul memang ada orang yang sukses tanpa sekolah tinggi-tinggi gitu ya. Eh, kan ada quote seperti itu gitu. Itu buktinya si ini si itu ya yang dicontohin siapa eh, siapa tuh yang mendirikan Apple tuh Steve Jobs gitu ya misalnya kayak gitu itu kan sekolahnya nggak selesai tuh gitu. Terus misalnya Mark Zuckerberg gitu misalnya yang bikin Facebook gitu kan kuliahnya juga nggak selesai gitu tapi sukses tuh gitu. Misalnya dengan premis seperti itu gitu terus beranggapan bahwa misalnya pendidikan itu nggak penting gitu. Iya betul gitu memang ada case-case yang seperti itu tapi seberapa banyak case itu terjadi kita bandingkan di seluruh dunia ya pada orang-orang yang sukses katakanlah seperti itu. Jelas orang yang tidak berpendidikan gitu itu jelas peluang untuk suksesnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang sekolah gitu ya. Jadi makanya saya semalam itu lihat misalnya sempat nyimak ya sambil jalan gitu saya sempat nyimak gitu obrolannya antara dokter Indrawan ya kalau ada yang nyimak gitu di YouTube ya. Dokter Indrawan dengan ada dosen di Semarang itu ya Hendy Pratama itu ya. Eh, yang bicara soal itu gitu. Ya memang betul gitu pendidikan itu bukan satu-satunya jalan sukses, tapi paling tidak dengan pendidikan peluang untuk suksesnya jauh lebih besar gitu. Ya, karena pilihan-pilihan untuk mencapai suksesnya jauh lebih banyak daripada yang nggak sekolah gitu, kurang lebih seperti itu.
anak saya yang cowok ini kelas 10 SMA. Nah, kemarin ketika misalnya dia masih jadi siswa baru ya, saya sempat diminta sama pihak sekolahnya untuk ngisi semacam apa ya, sesi perkenalan dengan anak-anak afirmasi. Saya juga baru tahu ya di sekolah negeri itu ternyata ada yang disebut dengan anak-anak afirmasi. Anak-anak afirmasi itu anak-anak yang masuk lewat jalur disabilitas, nggak mampu, gitu kira-kira seperti itu ya. Jadi memang mereka masuk lewat jalur ya yang harus diisi oleh pihak sekolah gitu ya, dan peluang itu harus diisi oleh sekolah. Nah, jadi makanya saya sampaikan ke anak-anak itu begitu. Kalian mungkin nggak punya privilege sebagaimana teman-teman kalian yang orang tuanya mungkin berada gitu misalnya ya, atau ya mampu lah katakanlah gitu dibandingkan dengan kalian gitu. Tapi saya ingin katakan bahwa kalian juga punya kesempatan yang sama untuk bisa sukses dengan mereka, paling tidak melalui pendidikan gitu. Saya kasih contoh banyak banyak ya, banyak banget ya, termasuk dosen saya sendiri. Saya punya dosen yang anaknya kuli bangunan gitu ya, dosen saya S1 ya. eh, dia itu lahir dari keluarga kuli bangunan, dia juga bantuin bapaknya kuli bangunan, tapi sekarang udah jadi profesor dari Australia gitu ya. Sempat jadi wakil rektor gitu. Dengan luar biasa gitu kerja kerasnya gitu. Jadi artinya bukannya nggak bisa loh gitu. Tapi jangan makanya kalian mulai dari mindset bahwa ah udahlah pokoknya saya sekolah mah begini-begini aja gitu ya. Ya kalian jelas harus excellent gitu ya. Nggak bisa begini-begini aja. Saya juga mau ceritakan anak saya yang sulung, notabene tepat bulan Desember itu dia sempat nanya ke saya dan suami, ke bapaknya, "Umi, Abi, ini aku disuruh daftar jadi ketua sebuah organisasi kampus lah, katakanlah begitu ya." Eh, dia nanya begitu karena di era paling tidak sampai dengan di era dia itu belum pernah ada ketua organisasi itu yang perempuan gitu ya. Jadi selama ini laki dan apa kalau dalam obrolan bercandaan saya dengan dia ya, waduh berarti itu organisasi patriarkis ya saya bilang. Tapi bercanda ya konteksnya ya. Terus dia daftar dong gitu ya, atas restu kami berdua gitu ya. Ya saya bilang ya namanya dicoba ya dicoba aja nak, nyoba aja gitu ya. Tapi kamu harus tahu dalam organisasi di mana apalagi misalnya perempuan pertama kali jadi ketuanya di situ, kamu harus tahu bahwa tekanan terhadap kamu jelas akan lebih besar gitu. Saya bilang gitu ya. Kalau misalnya kamu gagal, pasti nanti dibilangin, oh pantes sih gitu ketuanya perempuan gitu ya. Tapi kalau kamu sukses, kamu juga bakal dibilangin begitu gitu ya, wajar lah gitu ya, dia perempuan gitu ya. Jadi saya bilang tekanannya bakal jauh lebih besar gitu, kamu harus siap dengan tekanan-tekanan gitu, belum lagi dengan tugas-tugas kuliah di kampus gitu ya. Tapi dia go for it dan ternyata dia kepilih gitu jadi ketua, dan ini bulan Desember lagi nih dia udah reor ya, udah pindah lagi tuh ke pengurusannya ya. Tapi saya bilang alhamdulillah ya, kamu ngerasanya gimana, husnul khotimah nggak gitu ya, insya Allah lah Mi gitu, pokoknya udah berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Ya, tapi tadi saya mau ceritain itu ya, eh, bahwa sebetulnya apa, kita ini semuanya punya pilihan-pilihan hidup gitu. Kalau misalnya itu nggak dia ambil, maka dia nggak bakal tahu gitu kan. Dia nggak bakal tahu apa konsekuensi dari pilihan itu gitu. Yang penting kita tahu bahwa pilihan kita itu punya konsekuensi, kita siap dengan konsekuensinya gitu ya. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa sesungguhnya setiap kita pasti punya potensi. Ya jelas nggak ada orang yang nggak punya potensi ya. Bahkan mohon maaf ya, orang yang disabilitas sekalipun gitu ya. Orang yang kayaknya punya kesulitan-kesulitan, kan banyak ceritanya ya, orang yang disleksia gitu misalnya, orang yang mohon maaf ya dikategorikan sebagai schizophrenia gitu, punya masalah kejiwaan, ternyata bisa jadi profesor gitu misalnya kayak gitu ya. Ya banyak deh itu sebetulnya ya. Setiap kita tuh pasti punya potensi besar yang kalau digali dengan baik, insya Allah akan menjadi apa ya, ledakan perubahan gitu. Bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi bagi orang lain gitu. Nah sekarang pertanyaan yang lebih praktisnya adalah bagaimana cara kita mewujudkan itu semua ya.
bagaimananya. Tadi setelah bertanya soal mengapa, maka kita masuk ke bagaimana gitu ya. Bagaimana cara mengubah itu semua atau bagaimana memulainya gitu. Kalau saya sih langkah praktisnya dengan menuliskan. Coba sekarang kita belajar untuk menuliskan apa sih yang ingin kita raih dalam hidup kita tuh apa, atau tujuan hidup kita tuh apa gitu ya. Coba ditulisin gitu. Coba ditulis, atau kalau misalnya kita, kalau zaman dulu sih iya gitu ya, misalnya ada buku diary gitu ya, atau agenda gitu, jurnal gitu. Tapi kalau sekarang mungkin nulis di HP juga nggak apa-apa gitu. Kan di HP ada notes itu ya, jadi ditulis aja coba di notes itu. Apa sih yang kamu kepengenin gitu ya sepanjang tahun 2025 gitu ya. Apa yang dikepengenin sepanjang tahun 2025. Kalau saya misalnya gitu ya, saya misalnya membayangkan bahwa anak saya yang ini nanti bakal, mungkin kemungkinan dia bakal udah mulai nyusun tugas akhir misalnya, ataukah seperti itu gitu ya, yang saya ini mulai ke anak-anak, termasuk ke suami, termasuk ke diri saya pribadi gitu ya. Ya gitu-gitu deh gitu ya. Jadi gini ya, mungkin kalau ada yang sempat nyimak di Instagram gitu ya, itu banyak yang nyangka bahwa tim saya yang ngebikin konten Instagram tuh banyak gitu. Jadi kalau terus saya bilang itu saya yang bikin sendiri, pada nggak percaya ya. Ya kok bisa sih emak-emak bikin kayak gituan, ya kenapa nggak bisa gitu, kita tuh bisa gitu, kita tuh bisa belajar Canva gitu ya, kita bisa belajar CapCut gitu ya. Apa sih yang nggak bisa kita pelajarin sekarang ini, gampang banget gitu. Kalau misalnya nggak bisa how to-nya, tinggal cari di YouTube gitu misalnya, gampang banget kita bisa belajar sendiri tuh, bisa gitu sebetulnya. Cuma masalahnya kan tadi itu gitu ya, mau apa enggaknya gitu kan. Dan itu juga saya ajarkan gitu, kalau misalnya di workshop medsos gitu ya, ini misalnya kita mau bikin konten nih gitu, konten apa nih misalnya nih, kita nggak bisa nih ngedit-ngedit yang terlalu canggih gitu, misalnya pakai foto aja bisa gitu sekarang, pakai foto dibikin gambarnya goyang-goyang gitu kan di CapCut gitu, apa sih yang nggak bisa gitu sekarang gitu ya, bisa aja gitu, dikasih teks gitu misalnya ya, segala sesuatu bisa gitu kalau kita mau belajar gitu ya. Ya itu ya, pertama kita tulisin dulu tuh, kita tulis apa sih yang pengen kita capai gitu ya dalam sepanjang 2025 nanti itu apa gitu ya. Bismillahirrohmanirrohim gitu, kita mulai dengan basmalah gitu ya. Eh, dan hal-hal yang sifatnya boleh sederhana-sederhana aja sih, nggak usah yang ribet-ribet gitu misalnya ya. Eh, saya inget banget ketika kemarin pandemi ya, ketika kita dipaksa untuk harus ada di rumah, nggak kemana-mana gitu, nggak bisa kemana-mana gitu. Dan waktu itu juga notabene saya baru ngelahirin ya, saya baru ngelahirin anak keempat gitu. Eh, Kemudian ya memang nggak bisa kemana-mana ya, karena saya juga khawatir dengan baby saya waktu itu gitu. Termasuk suami juga nggak bisa kemana-mana. Ya udah gitu, kita belajar banyak hal gitu. Suami saya belajar masak gitu. Dan banyak hal deh gitu bisa kita pelajarin gitu di rumah gitu kan. Ya ternyata kita bisa bisa tuh belajar gitu ya. Dalam kondisi yang boleh dibilang ternyata nggak ideal gitu kan. Ternyata kita bisa tuh belajar ya. Nah tadi itu ya, coba ditulisin deh gitu, tujuan hidup kita tuh yang sederhana-sederhana tuh apa gitu misalnya ya. Misalnya bismillah aku mau konsisten sholat duha gitu misalnya tiap pagi ya. Sampai pada tahap kalau misalnya nanti udah apa jadi kebiasaan gitu loh. Jadi kalau udah nggak sholat duha tuh rasanya nggak enak gitu misalnya kayak gitu. Misalnya kayak gitu ya. Atau misalnya aku mau deh gitu, misalnya yang dari tadinya nggak pernah ngaji gitu kan, tadinya nggak pernah tilawah Quran gitu, aku mau deh ngaji deh 2 lembar aja dulu gitu. Nanti di tengah perjalanan gitu, misalnya kita udah merasakan kenikmatannya ngaji 2 lembar per hari, itu kok rasanya kurang ya 2 lembar gitu misalnya, terus kita tambah tuh gitu ya, karena tadi itu ada perkembangan-perkembangan dalam habit kita gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya ya mulai dari hal-hal yang kecil gitu. Hal yang kecil tapi konsisten gitu, hal yang kecil dan konsisten. Bapak ibu teman-teman semua, kakak-kakak semua, saya melahirkan terakhir itu usia 43 tahun gitu. Udah resiko tinggi ya gitu ya, dapat rezeki gitu ya, umur 43 tahun. Tapi tahukah cerita di balik itu gitu ya, boleh dibilang sebenarnya kalau dibilang program ya program kali ya gitu. Tapi nggak gitu ya, saya mau cerita begini ya, sebelum saya hamil itu ada habit-habit saya yang berubah gitu ya, ada habit-habit saya yang berubah, yang itu saya lakukan dengan sadar, dan memang
karena ingin menjadikan itu sebagai sebuah kebiasaan baik gitu. Yang pertama habit jalan kaki gitu ya. Itu sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu. Dan itu jadi habit gitu sampai akhirnya kayaknya itu rasanya kok kayak ada yang kurang gitu, dan itu jadi sebuah habit gitu akhirnya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waktu itu karena saya memang baru belajar soal JSR ya, Juru Sehat Rasulullahnya Ustadz Zaidul Akbar ya gitu ya, Dokter Zaidul Akbar ya. Itu jadi habit gitu ya, yang namanya apa, infus kunyit jahe itu ya, kunyit jahe sereh itu, ini mungkin kalau ada yang paham ya, Dokter Zaidul Akbar ya, itu saya jadiin sesuatu yang sifatnya tiap hari gitu. Jadi kalau misalnya nggak bikin ramuan itu tiap hari, nggak minum itu rasanya kok kayak ada yang kurang gitu ya. Tiap hari gitu ya. Dan ya scientifically gitu ya, bisa jadi karena misalnya semua kebiasaan-kebiasaan itu, habit-habit itu, jadi metabolisme tubuhnya juga jadi jauh lebih baik gitu ya. Terus akhirnya dalam usia yang sebenarnya udah nggak muda lagi, hamil gitu. Dan ternyata ya itu ya, ya alhamdulillah gitu, lahir sehat gitu. Cuman saya ingin mengatakan bahwa habit-habit itu bisa jadi membuat sesuatu yang sifatnya memang mengubah apa ya, mekanisme dalam tubuh kita gitu akhirnya. Jadi kemudian ya pokoknya jadi lebih siap menerima menerima bayi gitu ya, akhirnya bisa lahir sehat gitu ya, wallahu alam bisawab sih gitu. Cuman kalau menurut saya sih sesuatu yang sifatnya kebiasaan baik itu gitu ya pasti ada konsekuensinya gitu ya. eh, Kebiasaan baik misalnya, saya juga pernah lihat misalnya ya, ada yang bikin konten tuh, bikin kebiasaan baik nggak minum air manis gitu misalnya ya, dia men-challenge dirinya sendiri nggak minum air manis selama 100 hari gitu. Terus dia bikin itu jadi challenge gitu ya, di videoin gitu sama dia ya, sampai 100 hari, sampai akhirnya seterusnya, sampai setengah tahun, sampai akhirnya setahun gitu ya, nggak pernah minum air manis gitu ya. Menjadikan sebuah kebiasaan baik. Nah sekarang kita tulisin gitu, kalau bagi kita pribadi kita pengen punya kebiasaan baik apa gitu ya, nggak usah yang gede-gede banget, yang kecil tapi konsisten gitu ya. Kemudian yang berikutnya, coba kurang-kurangin lah fokus sama orang lain itu gitu. Fokus sama orang lain itu dalam konteks begini tadi itu ya, cuma jadi penonton tadi gitu. Bolehlah kita menonton, tapi dalam konteks untuk mencari inspirasi, mencari motivasi gitu ya. Fokus sama orang lain ya, bukan cuman iri-irian sama pencapaian orang lain gitu, tapi coba mulai melihat itu sebagai upaya untuk self improvement. Gimana caranya supaya saya jadi pribadi yang lebih baik ya? Gimana supaya saya bisa kayak orang itu ya baiknya gitu, misalnya kayak gitu gitu ya. Jadi akhirnya nggak sibuk jealous dengan pencapaian orang lain ya. Cuman sekarang kita coba mikirin, saya bisa melakukan apa ya yang mungkin nggak setara dengan dia, tapi kira-kira apa gitu yang bisa saya lakukan gitu. Kemudian yang berikut yang praktis yang lainnya adalah, jelas kita harus punya circle yang mendukung itu semua. Kita butuh lingkungan, butuh circle, butuh teman-teman yang mensupport eh, tujuan itu gitu ya. Ya jelas itu harus dicari ya. Makanya salah satu rezeki itu adalah teman yang baik gitu. Ya teman yang baik, teman kerja yang baik, atasan yang baik, itu jelas rezeki gitu ya. Suami yang baik gitu, ya itu rezeki gitu artinya ya. Nah kita temukan lingkungan di sekitar yang seperti itu. Kalau misalnya kita ngerasa gini ya, ada teman saya yang udah dekan gitu ya, teman saya udah dekan, terus kemudian dia ngerasa dia kok agak udah ketuaan ya Det gitu, baru mau belajar ngaji gitu, dia bilang gitu. Ya saya bilang nggak ada istilah terlambat lah kalau untuk kebaikan, saya bilang gitu, belajar mah belajar aja gitu. Akhirnya dia belajar deh ngaji gitu. Teman-temannya sebaya dengan kita gitu ya, maksudnya sebenarnya udah paruh baya gitu kan ya, tapi baru belajar ngaji ya nggak apa-apa gitu kan, alhamdulillah gitu. Saya encourage gitu, nggak apa-apa belajar aja gitu. Akhirnya dia temuin komunitasnya dan dia belajar di situ, dan dia nggak malu walaupun dia dari sisi jabatan gitu-gitu ya, dari sisi usia gitu, tapi nggak malu gitu, alhamdulillah gitu ya. Nah itu tadi itu ya, temukan lingkungan yang mendukung ya. Kemudian yang terakhir ya, temukan challenge-nya gitu. Mungkin ada yang udah pernah dengar soal rules 9921 ya, ada yang udah pernah dengar belum tuh? Kalau kita bisa melakukan sesuatu kebiasaan baru selama 9 hari, maka coba buat itu jadi
sebuah kebiasaan selama 21 hari. Maka kalau udah 21 hari maka dia akan menjadi sebuah habit baru gitu ya. Ini penemuan seorang dokter ya kalau nggak salah ya, eh, dokter bedah gitu ya. Cuma memang kalau ini konteksnya ditaruh ke misalnya ke konteks kesehatan, misalnya ada orang yang misalnya pengen bikin Goal habit saya di tahun 2000. ya, misalnya habit nge-gym gitu misalnya ya. Itu agak ternyata nggak semudah itu, ternyata nggak 21 hari gitu. Ya, tapi kurang lebihnya begitu ya. Kita coba men-challenge diri kita. Bisa nggak kita bikin diri kita punya habit baru dalam waktu 21 hari gitu misalnya. Ini simpelnya ya atau praktisnya gitu. Ya kalau bisa berarti artinya itu bisa jadi habit, bisa jadi kebiasaan kita yang baru gitu. Coba deh apa aja deh gitu ya. Saya sebetulnya nggak menjadikan apa ya postingan Instagram soal kemarin ya bela Palestina ya tahun lalu itu ya sebenarnya sebagai sebuah habit enggak gitu. Cuman karena dorongan bahwa saya harus melakukan sesuatu aja. Dan, tapi akhirnya jadi sesuatu yang begini. Kalau misalnya saya nggak posting hari itu kayaknya ada yang kurang nih, Dad. Kamu nggak kontribusi apa-apa nih. Sampai pada tahap waktu itu bulan Januari tahun lalu ya, tahun ini ya, tahun 2024 itu saya kena COVID gitu ya. Ternyata masih ada COVID ya, yang lumayan gitu dampaknya ke saya gitu. Eh, itu ketika hari itu saya nggak bikin posting tuh rasanya tuh kayak ada apa gitu ya, posting bela Palestina ya, bela Palestina soal apa, update-update Palestina seperti itu. Ternyata sampai kayak gitu ya. Saya baru ngerasain tuh, oh rupanya gini ya rasanya punya habit ya ternyata terus kita nggak jalanin lagi gitu ya kan. Bahkan makanya ada kaidahnya ya, bahkan Rasulullah mengatakan begini, kalau ada sebuah ibadah rutin yang kita lakukan, ibadah sunnah rutin yang kita lakukan, kemudian karena satu dan lain hal kita terhalang untuk melakukannya, baik karena sakit gitu misalnya ya, itu maka Allah akan tetap mencatat itu sebagai sebuah kebiasaan yang akan kita lakukan. Jadi tetap Allah catat tuh gitu ya, karena kita terhalang melakukan itu karena sesuatu dan lain hal gitu ya. Eh, jadi tadi itu ya simple thingnya gitu, kalau hal yang praktisnya gitu, coba kita menantang diri kita sendiri, kita bisa nggak membangun apa sebuah kebiasaan baru yang baik itu gitu ya. Dan sesungguhnya pasti bisa gitu, kita ini manusia yang fleksibel, Allah kasih akal pikiran gitu kan ya, Allah kasih kemauan gitu ya, insya Allah bisa kalau kita mau gitu sebetulnya ya. Ini kurang lebih ya yang bisa saya sampaikan ya, dan lagi-lagi mudah-mudahan kita Allah mudahkan untuk bisa menjadi sebenar-benar khalifah fil art gitu ya, yang bisa menantang diri kita sendiri, berkompetisi dengan diri kita sendiri gitu, mendapatkan pencapaian-pencapaian baru yang insya Allah juga bermanfaat bukan hanya untuk diri kita tapi juga mudah-mudahan untuk orang lain juga ya. Walau minkum, mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi yang apa ya, dengan senang hati gitu ya. Saya senang banget kalau bisa jadi bahan diskusi. Pertanyaan kecilnya adalah kira-kira kalau kita secara pribadi langkah kecil apa yang ingin kita capai di waktu yang akan datang, tahun depan, bulan depan gitu, besok gitu, apa yang akan kita lakukan ya. Walau minkum, mari kita mulai dengan basmalah perubahan ini insya Allah ya, mudah-mudahan Allah menolong kita, menolong umatnya. Dan silahkan kita kita perkaya ya kajian ini dengan diskusi ya. Walau minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Goal wabarakatuh. saya di tahun 2025 adalah meraih mimpi saya di tahun 2024 yang awalnya ditargetkan terwujud tahun 2023, yang pada tahun 2022 belum sempat tercapai, yang dibuatnya tahun 2021 pas pandemi. Oke. Jadi Ya, tadi ada video diputarkan sedikit ya. Jadi inti video itu dia ingin buat goals di tahun 2025, yang di 2024 itu dia buat goalsnya, yang di 2023 dia buat goalsnya juga. Pada intinya dia previous dan ternyata intinya dia ngerasa bahwa oh ya begini-gini aja hidupnya. Oke, Masya Allah Umi Deti, terima kasih Umi atas pemaparannya, Masya Allah. Tadi sharing-sharing pengalaman-pengalaman juga ya Umi. Nah, mungkin sebelum ke sesi pertanyaan, saya ada sedikit pertanyaan nih buat Umi sebelum yang lain ya. Nah, ya, kawan-kawan, kalau misalnya memang ada pertanyaan, silahkan raise hand dulu ya, raise hand nanti kita
bergilir gitu untuk bertanya ke Umi atau diskusi, atau kalau mau via chat juga boleh. Um, oh, Ustaz Aldi ya untuk mau curhat juga ya. Umi curhat dong katanya. Iya, iya, curhat dong, Mah. Boleh, boleh. Ya, mungkin dari saya dulu nih ya. Nah, jadi Boleh kan dong, tadi saya Aceng boleh. tertarik dengan rules 2190. Karena ketika kita sudah melakukan sesuatu yang konsisten selama 21 hari, maka itu akan menjadi habit ya, selama 90 hari. Nah, kemarin tuh saya menerapkan juga tuh di tahun 2023. Saya kan merasa bahwa ketika saya konsumsi gula berlebihan itu agak lemes badan, terus mudah capek. Jadi mulai saat itu saya mengurangi konsumsi gula. Jadi saya sudah tidak lagi minum minuman yang berasa rasa, entah itu nutrisari, terus itu pulpy orange apapun itu. Paling banter saya minum teh botol sosro yang berasa rasa, atau wedang jahe atau bandrek yang herbal-herbal. Nah, mungkin pertanyaan saya terkadang kan dalam hidup ini kita ada rutinitas ya tiap hari ya, apalagi yang memang ASN, PNS atau orang kantoran ya, yang dari pagi nyampe sore pekerjaan itu aja. Memang sudah ada list-list pekerjaannya nih, apa aja yang melakukan hari ini. Cuman terkadang kita Rutinitas. pengen mendobrak nih, pengen keluar dari itu, dari lingkaran itu. Terkadang udah malam, udah capek. Terus besok bangun lagi, ya Allah belum ngelakuin ini. Nah, Umi ada tipsnya nggak nih, bagaimana agar tidak terjebak dalam rutinitas gitu, Bi? Kita udah ada nih tujuan hidupnya, kita nggak mau gini-gini aja, kita mau bermanfaat juga, kita nggak hanya mau sekedar hidup atau bekerja aja, tapi kita mau naikin level diri nih, Mina. Bagaimana agar kita sedikit demi sedikit, oh ya, level kita naik level. Ini tuh Mi. Iya, itu juga pertanyaan yang disampaikan oleh Dokter Indrawan kepada Pak Hendy ya, dosen yang tadi saya ceritain ya. Jadi saya setuju banget ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hendy begini ya. Nggak bisa enggak, kita memang harus bekerja lebih keras daripada orang lain. Itu jawabannya gitu. Nah, sekarang kan masalahnya gimana supaya memunculkan agar kita mau bekerja lebih keras itu gitu kan pertanyaannya gitu. Itu yang saya jawab ke anak-anak gitu. Saya bilang, ya yang diubah adalah sudut pandang kalian terhadap aktivitas itu. Namanya rajin sama males itu kan tergantung motivasi kita untuk melakukan itu. Kalau kita termotivasi, kita bakal bekerja lebih keras, kita bakal belajar lebih keras. Tapi kalau nggak termotivasi, ya udah jelas kita nggak bakal mau ngelakuin itu, bakal males gitu kita ngerjain itu gitu kan. Jadi konteksnya waktu itu Pak Hendy tuh ngomongin ini ya. Dia kan notabene seorang dosen bahasa Inggris ya, doktor ya, lulusan dari Australia ya. Terus dia juga konten kreator gitu. Terus dia juga komika gitu. Ya. Jadi multi talent gitu ya. Terus dia bilang apa gitu, salah satu tantangan yang mengajarkan generasi Z saat ini adalah mereka tuh mudah mudah tidak termotivasi, terdemotivasi gitu ya. Gen Z sekarang tuh gampang banget terdemotivasi atau terdistraksi gitu loh. Nggak punya motivasi gitu pokoknya. Cara memotivasinya adalah dengan kita harus relate dengan mereka gitu. Dan saya setuju banget gitu. Pak Hendy tuh sampai bilang begini, saya sampai nonton berseri-seri apa tuh filmnya apa tuh yang drakor yang zaman kurang lebih 5 tahun yang lalu tuh pokoknya nonton drakor gitu ya, dia nonton drakor sekian episode gitu supaya relate dengan mahasiswanya gitu. Terus nonton One Piece supaya relate dengan yang cowok-cowok gitu ya, kayak gitu ya. Terus ditanya sama dokter Indrawan, itu capek nggak sih kayak gitu? Capek banget, dia bilang kayak gitu ya, karena kita harus bekerja lebih keras daripada dosen yang lain. Tapi kalau nggak kayak gitu kita bakal diblok sama mereka. Ah, lu nggak relate sama gua gitu ya, gua ngapain ngedengerin elu kan gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi tadi itu kan kita harus bekerja lebih keras, mengurangi waktu istirahat kita gitu ya, mengurangi zona nyaman kita tadi itu. Nggak bisa enggak. Nah, sekarang kan cara menemukan motivasinya itu gitu ya. Sekarang kan yang lucu-lucu tuh kayak gini ya, yang justru lebih viral itu kan yang demotivator ya. Devan demotivator tuh. Iya, ya, kayak Lucu-lucu. gitu gitu ya. Kalau orang lain bisa, kenapa saya juga harus bisa gitu kan, kira-kira kayak gitu ya, demotivator ya. Nah, itu kan antara lucu tapi sebenarnya kita harus ya jangan sampai ikut arusnya demotivator juga gitu ya.
Cuman ya tadi itu ya harus menemukan motivasinya gitu ya. Motivasi itu ya kita yang bisa menjawab tadi itu pertanyaan mengapanya gitu. Ya sekarang kalau balik lagi ke pertanyaan untuk menjebak supaya nggak terjebak dalam rutinitas itu gimana caranya? Ya tadi itu kita punya goals gitu ya, kita punya goals yang lebih besar daripada rutinitas kita. Ada yang kemudian terus bisa bertahan di situ dengan ritme yang mungkin biasa-biasa aja, tapi dia punya goals yang lebih besar tadi itu gitu ya. Dengan tetap bertahan di pekerjaannya, iya ada. Tetapi ada yang akhirnya memilih untuk akhirnya kayaknya nggak cocok nih kerjaan gue yang rutinitas ini dengan goals gede gue gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti gitu. Saya menemukan beberapa orang yang seperti itu. Atau ada yang tahu mungkin dia barusan FYP ya, ada guru yang udah PNS, udah PPG, konten kreator, akhirnya dia milih resign dari Ya, ya guru Mi. PNS ya. Ya itu pilihan dia gitu kan ya. Cuman tadi itu gitu. Kita yang paling bisa menakar kekuatan kita. Kalau di tengah rutinitas kerja yang seperti ini, kira-kira saya sanggup gak ya ngerjain itu semua gitu. Ya kalau misalnya saya sanggup, ya udah gitu ya. Saya yang harus pandai-pandai mengukur itu. Makanya ada PNS yang masih bisa jualan jadi affiliate gitu, misalnya kayak gitu ya. Masih bisa tuh dia tuh. Bidan nih, padahal kalau nggak salah bidan, padahal kerjaan bidan itu kan luar biasa ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi dia masih bisa tuh jadi affiliate TikTok gitu misalnya gitu. Dan ternyata dia menikmati gitu misalnya kerjaan di situ gitu misalnya kayak gitu ya. Eh, cuman tadi itu kita yang paling bisa menakar kan. Kalau Iya, misalnya kita ngerasa ini kayaknya udah nggak bisa nih gue nih gitu ya. Ya udah coba sekarang ditimbang baik-baik gitu. Mana yang mau diambil gitu ya. Kira-kira kayak gitu ya. Walau alam bisawab. iya. Mudah-mudahan Ajeng ini ya ya apa ya diberikan keputusan yang terbaik ya kira-kira gitu ya. Ya kerjaan kantoran kadang-kadang kita ya tadi tuh zona nyaman kan. Aduh, gua kalau misalnya keluar gue mikir-mikir juga nih gitu ya. Cuman kalau gini aja tadi itu kita nggak bisa mencapai goals kita gitu ya. Ya udah kalau gitu ya go for it gitu. Mana yang mau dicapai gitu. Iya, karena apapun itu memang balik lagi ya Mia, hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan dan memang ada konsekuensinya apapun yang kita ambil Ada lah. konsekuensinya. Iya, Iya betul. benar banget. Oke. Oke, kita kasih kesempatan ke yang sudah tunjuk tangan ya. Tadi pertama ada Ustadz Aldi, mau curhat dulu. Ini Ustadz Aldi mungkin mau Curhat cerita beneran apa curhat dulu. apaan nih? Ustadz Aldi. Ya Ustadz curhat, Aldi. curhat. Boleh, boleh. Oh, lanjut ke yang lain dulu aja mungkin ya. Tadi ini sudah yang resen dulu. Oke. Kepada Kak Evi Aro, dipersilahkan Kak Evi Aro untuk buka kamera mungkin ya kalau memungkinkan dan silahkan open mic. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Kak. Ibu Deti, ini saya sebetulnya agak sulit untuk memformulasikan pertanyaan. Jadi saya mungkin sedikit cerita, mudah-mudahan nanti Bu Deti bisa memahami apa yang saya maksudkan. Jadi begini, um, saya generasi X, Gen X saya. Oke. Kemudian anak saya satu itu Gen Alpha. Jadi gapnya memang jauh begitu ya. Nah, saya memang terlambat menikahnya, tapi alhamdulillah sama Allah dikasih rezeki sangat cepat untuk punya anak. Jadi saya menikah usia 43, 13 bulan kemudian di usia 44 saya melahirkan gitu. Dan Barakallah. alhamdulillah. Dan mungkin Bu Deti juga memahami bahwa melahirkan di usia itu gitu ya. Tadi saya dengar Bu Deti melahirkan di usia 43 gitu ya. Itu luar biasa rasanya gitu. Dan saya sih merasa mungkin karena memang gapnya terlalu jauh ya. Saya Gen X, kemudian anak saya Gen Alpha dengan perubahan yang segala macam ini. Dan saya itu orangnya strict. Jadi kalau iya, kalau enggak gitu. Nah, kadang-kadang muncul rasa khawatir di diri saya bahwa saya akan kesulitan untuk mengikuti perkembangan dalam artian ya
dunia anak gitu ya, dunia anak saya saat ini tuh seperti apa gitu. Walaupun saya berusaha untuk tetap catch up, tapi kekhawatiran itu tetap ada gitu. Nah, itu sudah cukup lama dan kalau saya ngelihat di lingkungan saya, ya Gen X itu kan dulu masih mungkin kalau dulu katakanlah kalau sekarang kalau ke guru tuh bisa lebih seenaknya, kalau dulu sama guru nggak bisa gitu. Nah saya ngajarin anak tuh dengan style yang lama gitu. Dan pada akhirnya saya melihat dia sedikit berbeda dengan teman-temannya. Walaupun beberapa orang tuanya mengatakan bahwa Nezi itu anak saya. Nezi ini pinter loh, Mama Nezi. Dia bisa adaptasi kemana-mana, ke orang-orang dewasa maksudnya. Bicaranya juga relatif lebih kayak orang besar gitu. Tapi di teman-teman seusianya itu hanya beberapa orang yang bisa mingle sama dia gitu. Nah, saya agak kesulitan itu. Nah, ini sudah berlangsung cukup lama, sementara di sisi lain dengan usia saya yang saat ini, energi saya kan sudah lumayan banyak terkuras. Dan kondisi ini mulai saya rasakan cukup lama, sampai akhirnya, makanya saya ikutan di sini, karena saya sempat terpikir, kok gini-gini aja sih, aku udah capek, terus anakku jadi kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh bulet gitu. Nah, mungkin Bu Deti ada saran apa yang harus saya lakukan supaya saya juga bisa keluar dari kungkungan itu. Mungkin itu juga hanya pikiran saya, tapi saya nggak tahu harus mulai dari mana. Kemudian yang kedua, karena yang saya pahami Bu Deti adalah konselor remaja dan keluarga. Anak saya sekarang 9 tahun, mungkin untuk sampai ke masa remaja masih beberapa tahun lagi, tapi barangkali ada yang bisa saya persiapkan sekarang untuk anak-anak saya. Itu Bu Deti, terima kasih. Makasih Mbak Evi, Masya Allah. Assalamualaikum. Sehat ya Mbak Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung dijawab Mbak Ajeng atau Iya, langsung aja Mi. dijawab aja ya? Masya Allah ya. Jadi kita tos ya Mbak Evi ya, kita ngelahirin umur 43 ya. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Tapi saya udah nulis surat wasiat waktu itu Mbak Evi waktu lagi hamil itu. Masya Allah. Saking banyak penyulitnya ya. Ya saya melahirkan di yang 1, 2, 3 kan masih relatif lebih muda ya gitu ya. Terus tapi yang terakhir itu ya memang wah luar biasa deh gitu ya. Dan sampai sekarang akhirnya menetap, sekarang saya punya GERD, punya hipertensi, alhamdulillah. Pasca kehamilan yang terakhir. Tapi saya syukuri anaknya sehat gitu. Baik, mungkin yang bisa saya ceritakan yang bisa saya tanggapi terkait dengan yang Mbak Evi ceritakan itu adalah pertama-tama memang ini salah satu hal yang coba saya salah satu masalah ya kalau yang lihat dari para orang tua, jelas mereka punya harapan terhadap anaknya jelas gitu, dan itu jelas wajar gitu dong gitu, seperti itu ya. Cuman yang pertama-tama dan kadang-kadang suka lupa kita lakukan itu adalah mensyukuri keadaan anaknya bagaimanapun itu, apapun itu, walaupun mungkin dia berbeda dengan anak-anak yang lain. Mbak Evi alhamdulillah gitu, anaknya cerdas gitu kan, artinya cerdas gitu ya. Dengan tadi mungkin ada catatan tadi itu terkait dengan pergaulannya dengan teman-temannya. Anak saya Mbak Evi, anak saya yang kecil ini sekarang notabene usianya 4 tahun ya, yang paling kecil ini sampai dengan sekarang masih punya kesulitan bicara gitu ya. Jadi lahir sebagai anak pandemi ya. Anak era pandemi ya, lahir tahun 2020 gitu ya. Pas banget pas lagi diumumin lockdown tuh gitu. Tuh dia lahir tuh gitu. Jadi memang suasana di sekeliling dia adalah layar gitu. Jadi ketika dia di terapi pun, di tempat terapinya, di tempat klinik terapi tumbuh kembangnya itu semuanya adalah anak-anak yang punya masalah keterlambatan bicara gitu ya. Sama dengan anak saya yang sekarang gitu. Saya notabene punya anak yang lain, kakak-kakaknya yang dalam tanda kutip normal ya, kalau untuk urusan pertumbuhan berkembangan gitu, sedih dong gitu ya, anak saya kok yang ini begini ya gitu ya. Tapi ya udah gitu ya, pada satu titik ketika saya juga ingat dengan apa yang saya konselorkan sendiri kepada klien gitu ya. Jadi saya bilang mungkin yang pertama-tama harus saya lakukan adalah menerima dulu gitu kondisi anak saya gitu. Menerima dalam arti bukannya terus jadi fatalis, bukan gitu, tetapi sebagai sebuah ya ini memang udah takdir Allah dia kayak begini gitu, apapun alasannya, apapun penyebabnya.
dan kita tetap harus cinta, tetap harus mengasihi dia apa adanya kan gitu, dengan kondisi yang seperti ini, dengan nggak lelah tetap melakukan upaya-upaya gitu kan. Tapi saya mau katakan begini ya Mbak Evi ya, ada cerita yang menarik banget, dan ini cerita true story ya, tentang aduh, Mbak Irena Jasiman, mungkin ada yang kenal ya, beliau seorang penulis ya dari Jawa Tengah ya. Jadi Masya Allah ya, ceritanya tuh dia kok waktu itu sekereta dengan seorang ibu, kalau nggak salah dari Jogja apa gitu, dia waktu itu mau ke Jogja gitu. Kemudian ibu tuh cerita tentang anaknya, yang anak bungsunya, yang ibunya udah sepuh ya, udah sepuh. Jadi anaknya juga jelas udah dewasa gitu ya. Tapi dia menceritakan anak ini, ketika anak ini lahir dari kecil, anak bungsunya si ibu ini itu punya keterlambatan dari sisi akademis gitu, dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang pinter-pinter. Jadi anak ini terlambat, mau belajar nulis juga terlambat gitu ya. Mungkin ada masalah disleksia sih kalau saya menduganya ya, dilihat dari itunya ya. Tapi ya gitulah pokoknya, terlambat segala-galanya dari sisi akademis itu terlambat. Jadi pokoknya lulus mah lulus-lulus aja. Kuliah juga kuliah gitu-gitu aja gitu. Tapi terus terang apa, khawatir lah gitu orang tuanya dengan anak inilah gitu ya. Kok anak saya yang bungsu ini begini ya gitu, kok kakak-kakaknya kan pinter-pinter gitu, kok yang bungsu ini begini ya. Sampai akhirnya dibawa kepada seorang kiai, seorang pengasuh pondok pesantren. Terus kemudian kata si Pak Yainya itu, dia bilang begini, Bapak Ibu coba mulai dari sekarang, coba kalau setiap habis sholat coba didoakan anak ini, disebut namanya, terus didoakan Robbi habli minas solihin gitu ya. Selalu seperti itu gitu, dibacakan Al-Fatihah terus dibacakan doa gitu, khususon kepada yang bungsu ini, yang ragil ini gitu. Terus dipraktekkan lah gitu ya, dipraktekkan kepada anak ini, terus dibacakan doa. Doa itu kan isinya apa? Kita berdoa agar anak keturunan gitu kita menjadi anak yang solih kan gitu ya. Terus akhirnya ternyata anak ini yang lambat ini secara akademis ini, ternyata kemudian ketika dia sudah selesai kuliah, dia bilang pengen merantau ke Kalimantan, kerja di sebuah perusahaan sawit. Singkat ceritanya, anak ini sukses, pelan-pelan beli tanah, akhirnya bisa kebeli sawit. Intinya singkat ceritanya, anak yang lambat tadi ini akhirnya intinya jadi anak yang sukses. Menikah akhirnya dengan seorang perempuan yang juga notabene katanya hampir sama dengan dia, punya kelambatan akademis gitu. Ya, terus hingga akhirnya kemudian ketika mau ngitung zakat itu dia sampai harus cari orang, karena dia bilang gini kan, Anda tahu saya ini nggak pinter gitu ya, saya nggak saya ini nggak pinter, jadi tolong dihitungkan zakatnya. Sampai akhirnya abang-abangnya yang pinter-pinter, kakak-kakak yang pinter-pinter tuh ada suka ngutang ke dia gitu katanya gitu ya. Terus yang menarik itu apa ceritanya Bu Irena itu, yang saya sesalkan kata si ibu sepuh ini gitu ya, walaupun memang tidak ada yang disesali ya gitu ya, kenapa waktu itu yang saya doakan cuman yang bungsu ini gitu katanya kayak gitu. Yang saya doakan soalnya ini cuma yang bungsu ini ya, kenapa nggak anak saya yang lain semuanya ya saya doain gitu ya. Tapi notabene begitu mungkin Mbak Evi ya, singkat ceritanya mungkin masalah acceptance, penerimaan terhadap anak itu sesuatu yang ternyata nggak mudah gitu. Yang menerima ketika ternyata anak kita lambat bicara. Saya sudah bicara sejak umur dia 1 tahun sebenarnya ke suami ya, ini mulai ada sign nih gitu ya, kok nggak keluar bunyinya, itu nggak keluar gitu. Cuman waktu itu memang ya, denial itu kan sesuatu yang memang tadi itu lebih mudah gitu ya. Enggak ah, masih bisa lah gitu. Tuh anak teman saya juga ada yang 2 tahun juga nggak apa-apa kok segitu, nah gitu ya. Denial gitu loh, menyangkal gitu bahwa sebenarnya ada masalah gitu ya. Nah tadi denial harus disikapi dengan penerimaan gitu ya. Pertama-tama dipeluk dulu, direngkuh dulu anak kita apapun keadaannya gitu kan ya. Dengan segala plus dan minusnya gitu. Dan kita nggak tahu nanti ke depannya seperti apa gitu kan Mbak Evi ya. Mungkin anak-anak yang biasanya lebih cepat, anak-anak yang biasanya punya kemampuan pergaulan dengan orang-orang yang lebih dewasa, biasanya juga tingkat berpikirnya juga biasanya agak lebih advance dibandingkan dengan teman-teman sebayanya gitu biasanya. Coba kita ini aja, kita kita amatin aja terus gitu perkembangannya ini. Selama masih aman dan kayaknya masih on the track ya, kayaknya nggak yang aneh-aneh gitu, bergaulnya juga dengan orang yang baik-baik gitu, misalnya kayak gitu ya nggak masalah gitu sebetulnya, dipantau aja terus gitu. Mungkin yang membuat kita gelisah tuh kan kadang-kadang karena tadi itu, anak kita kok beda ya dengan anak lain ya kan gitu ya. Nah itu gitu. Nah itu berarti sebenarnya bermasalah sebenarnya bukan anaknya Mbak gitu, tapi kitanya gitu.
Itu dulu yang harus diselesaikan gitu ya. Tahap kita bisa menerimanya itu dulu gitu ya. Dan itu jelas butuh butuh perenungan, butuh kontemplasi, butuh kelapangan hati yang luar biasa gitu ya. Membuat suami saya juga bisa menerima anaknya punya masalah itu juga sesuatu yang luar biasa bagi dia gitu, bagi suami saya gitu kan. Tapi harus pelan-pelan gitu kan. Kita harus ya kalau kita udah tahu dia bermasalah, kita akan mengambil tindakan kan gitu. Tapi kalau denial, kalau nyangkal kan akhirnya enggak gitu akhirnya. Nah, tadi itu ya. Semoga bisa ketemu potensi-potensinya yang positif gitu insya Allah ya bagaimanapun kondisi anak kita ya. Salam semangat ya Mbak Evi ya. Masya Allah ya, jelas tidak mudah ya mendidik anak-anak kita di era yang sekarang ini luar biasa ya, saya merasakan luar biasa. Masya Allah. Gimana Mbak Evi mau respon Mbak Evi? Iya, sedikit mungkin. Jadi mungkin begini ya Bu Deti, apa namanya, kalau saya ambil kesimpulan dari tadi yang disampaikan oleh Bu Deti, jadi sebetulnya semakin saya berpikir kok gini-gini aja sih, itu sebetulnya justru semakin gini-gini aja gitu ya. Maksudnya itu sebenarnya juga bukan suatu hal yang harus dipikirin ya. Maksudnya Tadi mohon maaf saya potong ya. Tadi makanya saya sempat iya. nyinggung soal stoikisme ya. Stoikisme itu sebenarnya menarik banget kalau dalam kajiannya anak-anak muda sekarang ya, karena itu lebih bicara soal tadi itu soal acceptance gitu sebetulnya ya. Gimana hidup ini jangan terlalu ngoyo juga, nggak selalu harus memenuhi ekspektasi orang lain gitu, hal-hal itu. Sebetulnya quality-quality yang sebetulnya di Islam juga bisa kita perbincangkan ada gitu ya hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, nggak menyesuaikan sepatu kita dengan sepatu orang lain, hal-hal yang seperti itu loh kira-kira gitu. Jadi begini-begini aja itu begini gitu. Bisa jadi sesuatu yang tampaknya begini-begini aja itu adalah sesuatu yang akan disyukuri oleh orang lain ketika orang lain ada dalam posisi kita gitu. Itulah yang saya maksud gitu ya. Iya, 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 iya. Jadi terus itu begini-begini aja itu maksudnya ya udahlah gini aja nggak gitu. Tapi maksudnya tadi itu ya tahap penerimaannya itu gitu. Ya sampai pada tahap penerimaan, iya ya kayaknya mungkin yang pertama-tama harus saya lakukan adalah menerima dulu, bersyukur dulu, nanti baru deh gitu ya, mungkin sudut pandang saya jadi akan lebih berubah setelah itu gitu ya. Dan bisa melakukan setelah itu apa gitu ya. Mungkin seperti itu ya Mbak Evi ya, bukan berarti terus jadi ya udahlah gini-gini aja jadi ya udah nggak usah ngapa-ngapain gitu, bukan gitu ya. Iya, tapi nggak masalah ya itu Bu Det ya, kalau misalnya saya lihat, yang agak sedikit mengganggu saya adalah anak saya itu nggak punya banyak teman. Kadang dia pengen bermain sama sama seseorang tapi, anak itu nggak mau gitu. Nah, tapi di sisi lain saya ngelihat yang mau main sama dia itu anak-anak yang menurut saya baik-baik gitu loh. Jadi sebetulnya mungkin secara nggak langsung dia sudah mulai bisa memilih gitu ya teman-teman, tapi di sisi lain saya karena dia homeschooling, homeschooling itu kan memang cenderung nggak punya banyak teman ya gitu. Nah, apa namanya, di sisi lain saya pengen dia punya banyak teman gitu. Jadi dia Iya, iya. bisa menilai banyak teman. Tapi di sisi lain karena dia homeschooling dia nggak punya banyak teman dan ketika dia mau main sama satu orang, orang itu nggak mau main sama dia. Dan itu bukan cuma satu orang, ada beberapa orang yang mau bermain sama dia. Yang kalau saya lihat adalah anak-anak yang memang yang baik lah dalam tanda kutip gitu ya. Karena kalau anak kan relatif ya itu nggak masalah ya Bu Det ya kalau misalnya apa namanya ya dia pengen bermain tapi temennya nggak banyak gitu. Konon katanya jenius kebanyakan memang nggak punya banyak teman ya Mbak Evi ya. Oh gitu ya. Amin, Jangan-jangan amin, termasuk yang kategori itu gitu. amin, amin. Kedua, Mudah-mudahan saya bisa jaga amanah ini. iya, yang kedua nggak apa-apa Mbak Evi, anak-anak kita belajar dari penolakan gitu ya. Misalnya dia belajar berteman gitu, terus ada temennya misalnya nggak mau berteman dengan dia, nggak apa-apa gitu, biarin dia belajar dengan semua hal yang nggak enak itu gitu ya. Reality di dunia itu nggak apa-apa gitu ya. Baik, baik. Biarin aja anak-anak kita merasakan hal-hal yang tidak nyaman bagi dia gitu. Mungkin posisi kita hanya sebagai seorang pengeksplor gitu ya, sedih ya nak ya gitu ya. Kita pakai bahasa pesan akunya gitu-gitu ya. Itu misalnya yang seperti itu, apa nak perasaannya sedih ya gitu ya misalnya ya, iya bu gitu ya, sedih gitu ya ternyata ya kok kenapa ya dia nggak mau berteman sama aku gitu. Nanti dia belajar tuh meregulasi perasaan gitu kan, ya rupanya nggak enak ya ditolak itu begini ya gitu ya. Nanti dia berpikir tuh kenapa ya kira-kira ya gitu kan, akhirnya jadi ada proses belajar di situ gitu ya, nggak apa-apa gitu kita mendampingi aja. Baik, terima kasih Bu Deti.
Salam Oke, semangat. terima kasih kepada Bu Evi. Nah, mungkin kita karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.20, kita ada 2 pertanyaan lagi ya. Ini ada satu dari Ustadz Aldi, mungkin ada satu lagi kalau ada yang mau nanya, silakan diketik atau raise hand. Nah, untuk pertanyaan ketiga ya Umi, ini saya bacakan dari Ustadz Aldi. Bu mau nanya, gimana caranya kita agar mulai terbiasa dengan sesuatu yang baru, yang sifatnya membangun? Banyak dari kita suka berat berpindah ke sesuatu yang baru, sehingga bikin kita gagal bertumbuh. Silahkan Umi Deti. Ya namanya pertumbuhan dan perkembangan tuh pasti bikin kita nggak nyaman gitu, ya kan namanya perubahan tuh ada sesuatu yang bikin kita nggak nyaman. Mm-mm. Baik perubahan yang baik maupun yang buruk gitu ya. Dulu saya ingat banget waktu SMA saya punya bestie gitu, bertiga ini ya, trio detektif ini ya. Dari zaman jahiliyah ya, dari zaman jahiliyah. Dari zaman kita nggak pakai jilbab ya, suka naik gunung gitu-gitu ya, nih tiga cewek ini gitu ya. Terus waktu itu teman saya yang pertama itu ada teman saya yang ya pokoknya dia pertama-tama yang tobat lah gitu ya. Dia pertama ikut kajian gitu, terus pertama-tama pakai jilbab gitu, nutup aurat gitu ya. Yang saya rasakan ketika itu adalah sangat tidak nyaman gitu ya. Waktu itu saya ngerasain gitu ya, kok jadi nggak enak ya anak ini ya gitu ya. Kok nggak asik lagi gitu waktu itu ya di tengah pertemanan kita itu gitu yang bertiga itu. Dan itu saya sampaikan itu ke teman saya yang satunya gitu. Terus udah gitu nggak lama lagi teman saya satunya juga pakai jilbab juga gitu ya. Dan jadi nggak asik juga gitu ya. Saya jadi kehilangan dua teman ketika itu gitu ya. Sampai pada tahap ketika kemudian saya mulai belajar gitu. Akhirnya menerima perubahan mereka dan sampai akhirnya saya juga ikut tobat juga gitu. Alhamdulillahnya gitu ya. Cuman ini pertanyaan bagus ya gitu ya. Perubahan tuh jelas sesuatu yang bikin kita nggak nyaman gitu ya, bikin kita nggak nyaman. Berubah dewasa dari anak-anak jadi dewasa, muda, remaja itu kan nggak nyaman loh gitu. Anak-anak yang tahu-tahu suaranya ngebas gitu-gitu kan gitu, yang cowok gitu misalnya kayak gitu kan itu nggak nyaman banget gitu ya. Semua perubahan itu jelas sesuatu yang tidak nyaman, tapi kan harus dilewatin kalau kita mau bertumbuh. Kalau kita mau di situ-situ aja mungkin lucu gitu ya. Kayak apa ya istilahnya kayak penyanyi anak-anak gitu loh yang suaranya khas anak-anak gitu kan. Tapi begitu dia udah mulai remaja, suaranya udah mulai berubah. Kok jadi nggak asik lagi sih anak ini gitu ya, maksudnya gitu ya. Coba sih tetap anak-anak aja gitu kan nggak bisa kan gitu. Ya dia kan harus bertumbuh gitu. Dan jelas memang tumbuh itu nggak nyaman. Gitu. Kalau konteksnya kita sebagai orang tua, tadi itu misalnya contohnya dengan kasusnya Mbak Evi gitu ya. Ya kita harus dampingin anak-anak kita dalam proses bertumbuhnya itu gitu. Ya didampingin ketika dia kesel dengan ketidaknyamanannya itu gitu ya kita dampingin gitu ya dieksplorasi apanya yang nggak nyaman gitu misalnya atau misalnya dia butuh waktu sendiri kita juga ya biarin dia punya waktu sendiri gitu misalnya kayak gitu ya. Eh, nah ini kan sebuah kaidah yang kita harus paham ya kepada diri kita sendiri ya, kita harus paham gitu bahwa kalau kita mau tumbuh itu harus siap dengan ketidaknyamanan gitu ya. Siap dengan ketidaknyamanan. Eh, Waktu saya berkesempatan ke Australia ya, saya ketemu dengan teman-teman yang notabene dari kalangan Islami, tapi ketika di sana nyobain wine gitu, misalnya kayak gitu ya. Dan saya sempat mengernyitkan dahi gitu ya. Saya tadinya punya ekspektasi yang tinggi ke mereka gitu. Karena saya pikir mereka bakal jadi sebuah circle baru gitu yang dalam pandangan saya ya mungkin saya dianggap termasuk yang puritan bagi mereka ya konvensional gitu bagi mereka gitu Islam yang konvensional gitu karena dalam pemahaman saya ya mereka kalangan Islam yang sebenarnya sangat menjanjikan cendekiawan gitu tapi ternyata ketika ke sana gampang aja nenggak wine gitu ya do you know that itu kan nggak halal gitu ya saya bilang kayak gitu tapi ya udah gitu kita berada di tengah lingkungan yang seperti itu gitu ya saya akhirnya bisa lebih menatap dunia gitu akhirnya oh ternyata dunia ini isinya ternyata orang yang macam-macam juga ya gitu ya oke lah gitu ketika kita berada dalam sebuah komunitas yang memang baru bagi kita kita harus banyak belajar kita harus siap dengan ketidaknyamanan gitu ya. Harus siap dengan ketidaknyamanan jelas gitu ya kalau kita mau yang nyaman tadi itu ya udah di situ-situ aja gitu nggak usah tumbuh gitu ya nggak usah tumbuh di situ-situ aja gitu kayak siapa Dora
Nobitanya Doraemon ya gitu ya. Nobita Doraemon kan gak gede-gede ya, atau Upin Ipin gitu misalnya kayak gitu kan gak gede-gede kan. Ya emang di situ-situ aja gitu dia nggak tumbuh-tumbuh kan gitu. Ya kira-kira kayak gitu ya. Salah satu kaidahnya adalah itu ya Kak Aldi dan kawan-kawan semua ya. Kalau ketika kita memang harus harus tumbuh dan siap untuk tumbuh, harus siap dengan ketidaknyamanan, rasa sakit, kok begini, kok begitu ya gitu ya. Toleransi, berlapang dada, hal-hal yang seperti itu gitu. Karena sekarang kita kuat nggak gitu ya untuk bisa seperti itu tuh kita bisa nggak gitu masuk ke dalam kancah yang bisa membuat kita jadi bertumbuh itu gitu ya. Ya selamat bertumbuh ya, mudah-mudahan segala sesuatunya memang Allah mudahkan bagi kita semua bisa jadi pribadi yang nggak begini-begini aja dalam arti selalu menjadi pribadi yang selalu berusaha lebih baik daripada hari kemarin gitu ya. Hari ini jauh lebih baik dari hari kemarin, hari esok jauh lebih baik dari hari ini, insya Allah seperti itu gitu konteksnya ya. Allahu a'lam. Masya Allah Umi. Ini karena dari tadi saya nungguin nggak ada yang resen-resen, ya udah lah ya. Mungkin saya ingin membacakan beberapa kesimpulan pada Iya, hari ini. Nah, enggak. jadi dari tadi nggak ada yang resen-resen. Jadi memang ada beberapa Kalau sebab atau faktor kenapa penyebab hidup kita kenapa nih gini-gini aja. Tadi yang saya coba resume itu yang pertama adalah kita hanya menjadi penonton. Ya, penonton dalam artian kita tidak mengambil ibroh dari apa yang kita tonton, tapi kita terlena dan skor. Kalau bahasanya itu kita hanya mengikuti arus saja gitu. Oh ya, ada yang tren apa ditonton, tapi kita tidak mengambil hikmah ataupun pembelajaran dari apa yang kita tonton itu yang pertama. Kemudian yang kedua, stuck di zona nyaman. Ya, terkadang kalau sudah di zona nyaman itu bagaikan lingkaran tikus ya, susah untuk keluar. Jadi kita muter di situ. Kalau memang tidak ada usaha keras buat keluar ya nggak bakal. Jadi usaha yang kita lakukan itu berdampak juga apa yang terjadi kita ke depan. Kalau kita ingin sesuatu yang berbeda ya maka kita harus melakukan usaha yang berbeda pula. Kalau kita usahanya sama ya akan seperti itu pula hasilnya. Terus yang ketiga tadi kebiasaan menunda. Nah ini kadang saya juga sih sering kebiasaan menunda. Jadi memang ketika kita banyak nih yang ingin dilakukan, tapi kita berpikir, alah masih nanti aja lah, masih sehat gini, belum sakit, belum ini, belum itu. Terkadang ini jadi bumerang ya buat kita sendiri nih ya, kebiasaan menunda. Jadi memang hal yang paling sulit di dunia ini adalah mengalahkan diri sendiri. Kalau ngalahin musuh, ya udah ngalahin aja. Tapi kalau ngalahin diri sendiri kadang sulit melawan ego yang kadang, oh udahlah banyak permisifnya gitu. Nah, jadi tadi kesimpulan yang terakhir itu adalah kita mulainya dari mana? Kita mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim ya kawan-kawan ya. Semoga kajian ataupun sharing-sharing pada malam hari ini bermanfaat bagi kawan-kawan dan bisa membawa perubahan di hidup kawan-kawan, terutama saya ya yang dari tadi fokus itu mendengarkan dari awal sampai akhir, sharing-sharing juga. Meskipun saya belum jadi ibu-ibu, jadi saya tahu nih dari POV atau sudut pandang ibu-ibu kalau misalnya punya anak yang begini seperti apa. Emang dalam hidup itu semua adalah proses dan kita nggak bisa seterusnya berharap bahwa hidup ini indah atau hidup ini sesuai mau kita. Kadang ada ketidakpastian yang akan kita hadapi ke depan. Kuncinya adalah terus-menerus belajar, jadi pembelajar dan menyesuaikan dengan zaman. Mungkin itu ya dari saya. Nah, sebelum ditutup, mungkin kita ada sesi foto dulu ya. Foto bersama dulu. Jadi bagi mbak-mbak, mas-mas, bapak-bapak, kakak-kakak, boleh dibuka kameranya ya. Buka kameranya. Nanti kita share di grup. Oke, Bu Evi, Mbak Sausan, Mbak Isna, Mbak Siva, Mbak Linda, Mbak Herlena, dan 20 yang lainnya. Mungkin kita foto dulu ya. Silahkan untuk dibuka kameranya. Oke, satu persatu bermunculan. Untuk Kak Aldi, bantu screenshot ya Kak ya. Kalau dari laptopku nggak bisa semua, ini aku bantu screenshot dari HP dan dari HP. Oke, kita tunggu 5 detik lagi ya. Ini masih banyak yang belum buka kamera nih.
Mbak Siva, Mbak Salsabila, Mbak Melia, ada Kak Dewinta, Kak Nur Adi, Kak Edius, Kak Nur Sabita, kemudian ada Kak Sri juga, Kak Widya, Kak Intan, Kak Vera, termasuk Kak Aldi juga boleh kalau mau open kamera Kak. Oke, ini saya nggak tahu kawan-kawan berada di slide berapa ya, jadi kita senyum aja. Nanti saya hitung. Di HP saya ada 4 slide, mungkin kalau di laptop juga sama ada 4 slide. Jadi saya hitung, nanti saya screenshot. Kak Aldi siap, Kak? Siap. Oh, oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya hitung slide pertama. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, kalau di sana slide terakhir ada slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah. Ala kulihal, agenda sharing-sharing dengan tajuk agar hidup gak begini-begini aja telah berakhir ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup mungkin? Nggak ada ya, Kak Aldi ya? Atau ada yang ingin disampaikan? Oh, cukup. Oke, kalau misalnya cukup, saya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Ya, Umi Deti, terima kasih Umi Deti.